Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Mira Azhara kembali menjumpai Anda dalam Spesial Talk Show. Pemirsa, masyarakat yang tengah di pandemi COVID-19 ini dihadapkan pada adaptasi baru, apalagi setelah pencabutan maklumat Kapolri tanggal 25 Juni lalu. Bagaimanakah peran serta polisi lalu lintas di adaptasi kebiasaan baru? Saya akan berbincang langsung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Ahdiat SIK MSI. Selamat sore, Pak Arman. Selamat sore, Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir di Spesial Talk Show. Baik Pak, bisa dilaporkan kepada masyarakat, Pak, bagaimana sih kondisi lalu lintas saat ini, Pak? Kalau kita melihat kondisi saat ini dalam hal adaptasi kebiasaan baru, jadi memang awal pada saat pembukaan PSBB, walaupun di Semarang ini tidak ada PSBB, masyarakat berangsur-angsur mulai ramai di jalanan. Nah, untuk itu kita tetap melakukan himbauan kepada masyarakat untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, bagaimana adaptasi kebiasaan baru ini harus kita himbau kepada masyarakat? Yang pertama, menggunakan masker. Kemudian jangan lupa kalau misalkan cuci tangan, bagaimana kita menghadapi protokol kesehatan itu supaya mereka benar-benar mindsetnya berubah pada saat adaptasi ini, gitu Mbak. Dan masyarakat Jawa Tengah menurut pantauan Pak Arman sudah cukup tertib? Alhamdulillah sudah baik. Ya. Nah ini kalau melihat volume kendaraan Pak, berapa persen kenaikannya? Kalau misalkan dilihat dari kondisi yang dulu normal, ya mungkin sekitar 40-50%. Belum seperti yang awal sebelum kita kena pandemi ini. Nah kalau adanya pelanggaran-pelanggaran untuk protokol kesehatan misalnya yang terjadi di masyarakat, ini sanksi apa yang diberikan pada masyarakat? Jadi gini Mbak, kita bicara penegakan hukum, kan kalau tugas polisi itu bagaimana kita bisa menerapkan suatu budaya sehingga masyarakat ini bisa memahami, mengerti, dan disiplin terhadap suatu kondisi. Nah, penerapan hukum ini untuk memberikan kebiasaan yang baru. Kalau memang masyarakat itu sendiri sudah paham terhadap apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kita tidak perlu menggunakan sanksi. Nah, persoalannya sekarang kesadaran masyarakat kan tidak sama secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan, tidak perlu kita lakukan penindakan, tapi himbauan yang sering kita lakukan saat ini. Karena pandemi ini kan bukan hanya masyarakat yang kena, kita pun kena. Kemudian beberapa sektor ekonomi, sektor politik, budaya yang lainnya juga sebenarnya itu kena semua gitu loh. Jadi lebih himbauan begitu ya Pak. Kita kedepankan himbauan. Bukan hanya masyarakat saja yang harus peduli pada protokol kesehatan, tapi institusi Polri pun juga peduli, khususnya di Dirlantas Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan. Kita sendiri, institusi dan masyarakat. Gitu. Iya, kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Dalam rangka memotong rantai penyebaran COVID-19, perlu dibuatkan standar operasional prosedur pelayanan sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan. Standar operasional prosedur kepada petugas pelayanan. Anggota wajib mencuci tangan. Petugas wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Apel pagi dengan jarak 1 lengan penuh antar petugas. Melaksanakan pengecekan APD petugas. Serta dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan termogan. Selanjutnya, sterilisasi di bilik antiseptik. Petugas Laka Lantas Subdit Gakum wajib menggunakan APD lengkap pada saat mendatangi TKP Laka Lantas.
dilakukan penyemprotan antiseptik sebelum dan sesudah pelayanan. Penyemprotan berkas dokumen yang dibawa masyarakat. Seluruh masyarakat diwajibkan mencuci tangan dengan air dan sabun. Sterilisasi di bilik antiseptik. Pengecekan suhu tubuh dengan survei temperatur. Mematuhi physical distancing dengan jaga jarak 1 meter di ruang tunggu pelayanan. Melakukan sosialisasi di traffic light. Kita akan mulai Jawa Tengah kalian COVID-19 dan tentunya keluarga Anda di rumah tetap. Di ruang publik, masyarakat wajib menjaga physical distancing. Apabila ada masyarakat yang suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius atau lebih, akan dibawa ke ruang isolasi. Selanjutnya akan ditangani oleh petugas medis di Dokes Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Ahdiat, mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan menuju new normal. Rajin cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak di tempat umum, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Apakah itu juga sudah dilakukan di seluruh unit pelayanan yang ada di Jawa Tengah, Pak? Itu sudah dilakukan karena memang sebelum kita pemerintah membuka PSBB, kita sudah menyiapkan beberapa prosedur-prosedur, terutama prosedur pelayanan yang di mana masyarakat akan berinteraksi dengan petugas. Nah, kita sudah melakukan upaya-upaya di mana upaya tersebut ada prosedur dari mulai petugasnya sendiri, kemudian prosedur masyarakatnya nanti yang akan meminta pelayanan ke kita, dan prosedur dalam hal penanganan laka lantas. Sejauh ini bagaimana prosedur itu dijalankan, Pak? Sudah cukup lancar? Selama ini tidak ada masalah. Namun yang menjadi perhatian kita adalah kita harus paham betul sampai sejauh mana masyarakat ini kondisinya pada saat kita temukan, terutama masalah kecelakaan ini, Mbak. Kalau kita bicara kecelakaan, saya sering memerintahkan dan sudah saya sampaikan kepada seluruh anggota, dalam hal penanganan kecelakaan itu harus menggunakan APD. Sebelum kita mendekati korban, kita harus cek dulu suhunya. Karena ada beberapa kejadian, kami menemukan setelah kita bawa ke rumah sakit, si korban ini positif. Kalau sudah seperti itu, otomatis petugas laka akan kita karantina. Akan kita lakukan prosedur protokol kesehatan untuk cek suhu dan kita isolasi selama 14 hari. Nah, apabila kita tidak melakukan penjagaan seperti itu, nanti anggota saya yang di lapangan akan berkurang hanya untuk masalah isolasi aja gitu. Baik, kita fokus ke penanganan laka lantas, apalagi yang positif COVID-19. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Kami akan segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum
Assalamualaikum pemirsa TV-ku. Kampus On TV kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Guru Taufan Haryadi. Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini. Bunyinya adalah seperti ini. Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi menggunakan case study yang kita kerjakan menggunakan software. Tapi Kampus On TV. Ojo dolanan HP-nya mati. Selamat siang, Mas. Ini Mas sama Mbaknya mau kemana? Oh, kita mau piknik. Saya punya tiket penginapan gratis. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Di IGD Rumah Sakit. Memang kenapa tuh, Bu? Kesalahan Mas sama Mbaknya tadi menggunakan HP pada saat berkendara. Ini lagi ada wabah virus corona. Anjuran dari pemerintah itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Oh, apalagi Mas sama Mbaknya juga nggak pakai masker. Yo, bahaya tuh, Bu. Berarti harus pakai masker ya, Bu ya? Menggunakan gawai saat berkendara mengancam jiwa Anda dan nyawa orang lain. Jangan sampai dana santunan jasara harja kami berikan untuk Anda karena kami menginginkan Anda berkendara dengan selamat. Tetap tinggal di rumah. Jaga jarak dengan orang lain dan selalu pakai masker. Bersama kita putus rantai penyebaran corona. Hai guys, pengen berkarir di dunia rekam medis. Cuman kalian nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan sedih, aku punya solusinya. Kalian langsung aja daftar ke Udinus di Fakultas Kesehatan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini kalian bakal diajarin banyak banget tentang dunia rekam medis pastinya. Misalnya nih, perencanaan pembiayaan unit rekam medis dengan penerapan Kesmik, perencanaan kebutuhan tenaga kerja kesehatan, statistik rumah sakit, aplikasi komputer rumah sakit, klasifikasi kodifikasi penyakit, dan tindakan dengan ICD. Keren banget kan? Oh ya, jurusannya udah terakreditasi A loh. Makin ciamik kan? So, nggak usah ragu. Langsung aja daftar ke Fakultas Kesehatan Udinus. Cek infonya di pmb.dinus.ac.id. Aku tunggu ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema peran serta polisi lalu lintas di adaptasi kebiasaan baru. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, Pak Arman, tadi kita sampai di laka lantas. Bila ada laka lantas, kemudian protokol kesehatan yang dilakukan seperti apa, Pak? Kalau kita bicara protokol kesehatan di bidang laka lantas, yang pertama pada saat kita akan mendatangi TKP harus menggunakan APD. Yang jelas masker, face shield itu sudah. Pada saat datang ke lokasi, yang pertama harus kita cek adalah suhu korban. Kemudian tangani korban baru rumah sakit. Itu di lapangan nih, Mbak. Tapi satu sisi yang kita lakukan pada saat ini adalah yang paling rentan pelayanan di Samsat, pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan lalu lintas. Yang di Samsat itu kita punya prosedur seperti yang tadi sudah ditayangkan. Gitu. Jadi masyarakat yang membawa berkas harus kita sterilisasi, kemudian dari barangnya, dari orangnya, pengecekan suhu, dan ada pembatasan di dalam ruangan. Kalau misalkan ruangan tersebut penuh, tidak boleh masuk dan harus nunggu di luar. Kita sudah siapkan juga. Dan kita sudah menyiapkan ruang isolasi kalau memang ditemukan ada yang terdampak atau gejala COVID. Pernahkah yang seperti itu, Pak? Sampai saat ini belum, tapi kita sudah kita siapkan itunya. Kembali ke yang kecelakaan tadi, Pak. Ya. Bila mana korban kecelakaan ini ternyata positif COVID-19, apa yang dilakukan, Pak? Kalau kita kan hanya membawa korban ke rumah sakit. Nanti setelah korban itu memang dicek ternyata COVID, kita serahkan ke rumah sakit. Kita tidak sampai sejauh itu sampai menangani ke dalam masalah karantina
ataupun langkah-langkah sesuai dengan gugus tugas COVID. Gitu. Itu artinya petugas yang berhubungan langsung dengan korban ini harus itu dikarantina? Itu yang nanti akan mengikuti aturan-aturan dari gugus tugas. Kalau memang setelah mereka menangani ternyata ada korban yang terkena COVID, otomatis petugas yang bersangkutan pun kita cek ulang. Kita cek ulang, kemudian kita karantina sampai 14 hari. Gitu. Kalau misalkan kondisinya baik ya kembali lagi bertugas. Nah kalau misalkan itu ada positif, otomatis mengikuti kegiatan seperti gugus tugas itu. Ya, ini di tengah pandemi seperti ini karena jumlah pengguna lalu lintas tidak sebanyak di saat sebelum pandemi begitu. Apakah jumlah kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan, Pak? Jadi karena penggunaan kendaraan di jalan berkurang, tidak seperti yang semula, kita kemarin baru tadi kita melaksanakan evaluasi, sekitar 20% terjadi penurunan selama semester 1 tahun 2020 ini. Jadi penggunaannya masih jarang masyarakat yang keluar, karena selama 2 bulan kan di rumah terus kita yang muter gitu. Masyarakat nggak ada yang berani keluar, sehingga jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan pun berkurang. Iya, kecelakaan yang ada di jalanan berkurang. Ya. Tapi kalau tingkat kriminalitas yang ada di jalanan, Pak, karena mengingat sekarang ini banyak sekali yang di PHK begitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi juga semakin sulit begitu. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di lalu lintas begitu. Bagaimana menurut pantauan Bapak? Kejahatan lalu lintas di jalanan berarti. Di jalanan, kan? Iya. Tapi bukan kaitan dengan lalu lintas ini, Mbak. Ada beda visi di sini, beda tugas. Kita melakukan tugas untuk melakukan patroli. Bagaimana kita melihat sampai sejauh mana ketertiban masyarakat di dalam menghadapi pandemi ini. Nah, di satu sisi ada kejadian kriminal. Biasanya yang terjadi di lapangan tidak akan mungkin terjadi orang melakukan tindakan kriminal kalau ada patroli. Gitu. Nah, kalau sudah itu lewat patroli kita, dia melakukan kriminal, laporannya nggak ke lalu lintas, biasanya ke reserse gitu. Jadi kalau kita bicara sampai sejauh mana jumlah kriminal, saya tidak bisa menjawab karena data saya tidak ada gitu. Kalau patroli yang dilakukan sejauh ini seberapa masif, Pak? Kalau patroli kita setiap hari melakukan patroli, baik itu jajaran. Nah, contohnya seperti setiap akhir minggu kan banyak masyarakat yang berkumpul di satu tempat seperti Simpang 5 lah. Kita nggak usah jauh-jauh. Car Free Day. Tidak ada Car Free Day sekarang, tapi banyak orang berkumpul di sana. Nah, bagaimana langkah tindakan upaya kepolisian untuk bisa menghimbau kepada masyarakat? Kondisinya berbeda loh dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu kita memberikan himbauan dengan apa istilahnya di sini woro-woro atau public speaking. Itu kita lakukan dengan menggunakan sepeda, kita lakukan himbauan kepada masyarakat bahwa memberikan pemahaman itu akan terus kita lakukan dan secara masif. Supaya masyarakat sadar bahwa ini kita belum ada obatnya nih, Mbak. Kalau misalkan kita sudah ada obatnya mungkin langkahnya berbeda lagi gitu. Jadi terus melakukan sosialisasi kita pada masyarakat. Kita akan terus melakukan sosialisasi sampai masyarakat memahami bahwa adaptasi kebiasaan baru ini harus kita lakukan secara masif, baik kita, petugas maupun masyarakat. Ya, sosialisasi yang dilakukan pastinya dengan zaman digital seperti saat ini melalui media sosial juga. Itu juga saya lakukan karena salah satu faktor yang membantu saya di dalam masalah sosialisasi adalah media sosial. Saya membuat konten-konten di YouTube, kemudian Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Termasuk saat ini juga termasuk himbauan saya ini melakukan himbauan kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan TV-ku ini bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Tengah dan benar-benar bermanfaat buat Jawa Tengah sehingga saya ada manfaatnya bicara di TV-ku. Ya, amin, amin. Baik, Pak, kemarin juga melakukan kunjungan kerja di Pati ya, Pak? Kami mendapatkan hibah dari Kabupaten Pati, Pak Bupatinya memberikan hibah untuk tempat kantor PJR di unit Juwana. Ya alhamdulillah ternyata ada perhatian dari pemerintah daerah dan memang keberadaan unit di sana itu untuk membackup wilayah seputaran Residen Pati gitu loh. Selama ini kan kita nggak punya tempat. Nah ini ada tempat, kemudian luasnya cukup luas, 700 lebih meter persegi. Nanti kita akan upayakan untuk jadi kantor di sana. Nah selain ke Pati, apakah ke daerah-daerah lain Bapak juga sering melakukan pantauan langsung? Ya kebetulan kan dari Pati bolak-balik kita lewat Semarang, lewat Sayung tuh. Nah di situ ada permasalahan lalu lintas. Satu sisi kita harus berbicara dengan pihak pemerintah pusat karena itu jalan nasional. Kemudian satu sisi juga kita harus koordinasi dengan Pemda setempat dan
sampai saat ini staf saya, baik itu dari Polres Semarang maupun Polres Demak, selalu berkoordinasi untuk memantau kelancaran arus lalu lintas baik dari arah Demak maupun Semarang. Karena itu kan terkadang kita melakukan kontraflow. Satu sisi kalau kita melakukan kontraflow berarti ada kepadatan arus pada saat pagi misalkan dari arah Demak. Nanti pada saat sore dari arah Semarang. Itu kita koordinasi antar satuan, antar jajaran untuk melancarkan arus lalu lintas. Ya, untuk memantau kepadatan arus lalu lintas, Polda Jawa Tengah pun juga sudah mempunyai Regional Traffic Management Center (RTMC) ya Pak. Ya, kalau RTMC kan sudah lama itu, baik. Mbak. Nanti kita di segmen berikutnya akan mendengar langsung bagaimana teman-teman dari Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk melaporkan langsung dari RTMC Polri dan juga dari Tugu Muda Semarang. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show. Kami akan segera kembali untuk Anda. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Saya peduli. Kami peduli. TV-ku lawan Corona. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak orang yang gak aware sama lingkungan sekitarnya. Masih suka buang sampah sembarangan. Sebel gak sih?
Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan gabung di Fakultas Kesehatan Udinus di program studi Kesehatan Lingkungan. Kampus yang tepat buat kamu yang pengen banget ngerubah lingkungan kita jadi lebih sehat. Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Hai. Kamu masih bingung, Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja, Bel. Gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya, Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh, Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo, bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future. Sejak ditemukannya coronavirus disease 19, kini penyebarannya sudah mencapai puluhan negara. Virus ini bahkan sudah menelan korban belasan ribu jiwa. Bagaimana gejala terkena virus corona? Pada umumnya, pasien mengalami gejala demam selama 14 hari. Demam disertai batuk kering, sesak napas berat, dan juga pusing. Dengan bertambahnya kasus suspek corona di Indonesia, setidaknya ada 58 rumah sakit di Jawa Tengah yang menjadi rujukan. Antara lain RSUP Dr. Karyadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal, dan RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Cegah penyebaran virus corona dengan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Tunda bepergian ke tempat jauh atau ke tempat keramaian lainnya. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema peran serta polisi lalu lintas diadaptasi kebiasaan baru. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas, kita sudah tersambung dengan Bribtu Etna Yesinia dari RTMC Ditlantas Polda Jawa Tengah. Selamat sore, Bribtu Etna. Baik, selamat sore rekan Mira. Iya, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Mira, saat ini saya sedang berada di ruang RTMC Ditlantas Polda Jawa Tengah. Dapat saya laporkan perkembangan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di Simpang 3 Prambanan Klaten, di mana untuk arus lalu lintas dari arah Kota Solo menuju ke Yogyakarta terpantau ramai lancar, sementara dari arah Kota Yogyakarta menuju ke Solo terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap hati-hati, selalu waspada, dan jaga jarak aman. Demikian laporan arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan. Baik, Bribtu Etna, terima kasih atas laporan Anda. Dan saya sudah tersambung dengan Bribda Aulia Putri Pramasari dari Tugu Muda Semarang. Selamat sore, Bribda Aulia. Selamat sore rekan Mira. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih. Selamat sore, kami dari Ditlantas Polda Jawa Tengah akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu tepatnya di kawasan Tugu Muda Semarang. Kami melaporkan dari Jalan Pancoran menuju ke arah Kendal terpantau ramai lancar. Begitu pula arus lalu lintas pada Jalan Imam Bonjol terpantau. Kendaraan didominasi oleh ada 4. Bagi para tetap taati aturan keselamatan dan selalu. Demikian laporan yang dapat kami kawasan Tugu Muda Semarang. Kembali ke studio dengan. Baik, Bribda Aulia, terima kasih dengan laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Pak Arman, tadi kita sudah saksikan teman-teman di Ditlantas Polda Jawa Tengah bertugas di RTMC dan juga di Tugu Muda. Nah ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat, tentunya pemirsa TV-ku yang menonton acara ini. Apakah nantinya akan dilakukan secara masif Pak, laporan dari RTMC Polri seperti ini? Jadi gini, kalau kita bicara RTMC itu kan sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Nah permasalahannya sekarang kita harus bisa kita explore RTMC yang ada di tempat di Ditlantas ini untuk bisa dimanfaatkan yang gunanya adalah biar masyarakat paham, tahu bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di seputaran Jawa Tengah. Jadi bukan hanya Semarang, tadi kan dari Klaten, nanti bisa kita dari Sragen, dari Brebes, atau misalkan ada suatu kejadian yang membutuhkan informasi lebih cepat, jalan longsor, tanah longsor, itu bisa live langsung. Nah TV-ku mungkin yang baru pertama kali bisa menggunakan RTMC di Jawa Tengah ini gitu loh. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Saya sih berharap dengan adanya kerjasama ini bisa kita terus berlanjut dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Ya, di sini TV-ku bekerja sama dengan Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk memberikan informasi terkini untuk masyarakat. Tinggal nanti mungkin peralatannya yang harus kita siapkan supaya soundnya lebih baik, kemudian nanti kameranya lebih jelas supaya jangan sampai terjadi gangguan pada saat live report. Baik, Pak, kalau kita melihat ini Jawa Tengah sendiri ini menduduki peringkat nomor 3 untuk proporsi kendaraan bermotor secara nasional. Nah, ini apa yang dilakukan di Ditlantas Polda Jawa Tengah? Ya, kita tetap melakukan himbauan-himbauan. Yang pertama itu yang paling penting himbauan kepada masyarakat, terus bagaimana penggunaan kendaraan, bagaimana menggunakan jalan, bagaimana kita memanfaatkan badan jalan pada saat kita menggunakan alat transportasi, karena alat transportasi ini kan urat nadi kita semua, dari mulai semua faktor, dari semua lini perekonomian, kemudian dari sisi migrasi, kemudian dari masyarakat yang dari pedesaan ke kotaan, itu kan sarana yang sangat penting buat kehidupan kita semua. Oleh karena itu kita ya harus sama-sama menggunakan sarana prasarana dengan baik, dijaga. Kemudian yang paling penting adalah budaya, bagaimana kita memunculkan suatu budaya tertib berlalu lintas, sehingga
tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Iya, tapi kalau kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat, Pak, masih banyak nih, Pak, masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor tapi tidak menggunakan helm. Begitu. Nah, ini teguran-teguran seperti apa supaya mereka lebih disiplin, Pak, nantinya? Kalau saya melihat kondisi saat ini yang tidak menggunakan helm mulai berkurang, Mbak. Nah, mungkin saat ini safety belt yang lebih menonjol gitu ya, karena nggak kelihatan. Menggunakan HP pada saat handphone, nah, itu kan yang tematik sekarang ini. Masker kalau misalkan kondisi pandemi, tapi kalau helm hampir rata-rata menggunakan. Paling kalaupun tidak menggunakan bonceng. Sekarang kan Gojek juga sudah menyiapkan helm sendiri. Jadi saya melihat untuk hal-hal seperti itu sudah mulai berkurang. Dan itu helmnya harus helm standar ya, Pak? Ya, helm standar pastinya, jangan sampai helm yang asal-asalan gitu. Nah, ini kan kalau melalui Electronic Traffic Law Enforcement, Pak. ETLE ya. Ya. Nah, ini kan sudah dipantau melalui CCTV. Apakah itu sudah diterapkan di Jawa Tengah, Pak? Memang ETLE ini di Jawa Tengah baru mulai akan running. Nah, kita sedang melihat spot-spot mana yang akan kita pasang kamera, terutama di wilayah-wilayah kota besar. Jadi misalkan kota Semarang ini ada berapa spot yang akan kita pasang, satu spot itu bisa 5 sampai 6 kamera. Fungsinya adalah memantau situasi pengguna jalan dan kondisi arus lalu lintas di spot tersebut. Gitu. Iya, mekanismenya seperti apa, Pak, nantinya? Ya, pada saat dia akan lewat, kalau melanggar, langsung kamera itu akan meng-capture. Lapor ke RTMC, di RTMC akan keluar itu surat bahwa yang nopol sekian melakukan pelanggaran. Nanti kita koordinasi dengan registrasi untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang bersangkutan bahwa pada saat itu jam itu Anda menggunakan Anda melakukan pelanggaran di jalan itu gitu. Dan itu akan kita terapkan dalam waktu dekat. Kami sedang melakukan survei karena di Semarang ini luas. Spot mana yang akan kita pasang yang major? Apakah di jalan utama atau di jalan arteri? Karena tergantung dari pengguna jalan, pengguna kendaraan, dan kerawanan di spot tersebut gitu loh. Nah, pada saat pengguna jalan itu di capture begitu ya, kemudian akan dikirim surat dari Dirlantas Polda Jawa Tengah. Nah, tapi apabila itu kendaraannya itu belum dibalik nama misalnya, Pak? Ya, ini kan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Makanya dari Mabes, dari Korlantas sudah menerapkan pada saat pendaftaran, kemudian kendaraan itu sudah ada jual beli, itu wajib untuk dibalik nama. Kalau misalkan nanti ada yang tidak dibalik nama, ya kita blokir itunya, STNK-nya gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, terlebih bagaimana SOP di era new normal ya, Pak. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Talk Show, kami akan segera kembali. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Ojo dolanan HP nang mari. Selamat siang, Mas. Ini Mas sama Mbaknya mau kemana? Oh, kita mau piknik. Saya punya tiket penginapan gratis. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Di IGD rumah sakit. Memang kenapa tuh, Bu? Kesalahan Mas sama Mbaknya tadi menggunakan HP pada saat berkendara. Ini lagi ada wabah virus corona. Anjuran dari pemerintah itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Apalagi Mas sama Mbaknya juga nggak pakai masker. Yo, bahaya tuh, Bu. Berarti harus pakai masker ya, Bu ya? Menggunakan gawai saat berkendara mengancam jiwa Anda dan nyawa orang lain.
Jangan sampai dana santunan Jasara Harja kami berikan untuk Anda, karena kami menginginkan Anda berkendara dengan selamat. Tetap tinggal di rumah. Jaga jarak dengan orang lain dan selalu pakai masker. Bersama kita putus rantai penyebaran corona. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema peran serta polisi lalu lintas adaptasi kebiasaan baru. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, bicara tentang adaptasi kebiasaan baru, sekali lagi kami ingin Bapak mensosialisasikan kepada masyarakat apa saja yang harus dilakukan para pengguna jalan di era new normal ini, Pak. Kalau kita bicara itu kan lalu lintas bicara transportasi ya, Mbak? Iya. Ada transportasi darat, laut, dan udara. Kita bicara transportasi darat berkaitan dengan lalu lintas darat. Kemudian saya sebagai Direktur Lalu Lintas akan selalu menghimbau kepada masyarakat, terutama pengguna transportasi. Ya. Sekarang pengguna transportasi ada kendaraan umum, pribadi, roda 2, roda 4, dan pejalan kaki termasuk pengguna jalan juga. Oleh karena itu, ada beberapa prosedur-prosedur yang memang harus kita himbau kepada mereka. Kalau kita bicara di terminal, apakah sudah ada belum disiapkan sama petugas terminal hand sanitizer atau mungkin masker? Kemudian bagaimana tempat duduk yang ada di terminal sudah belum memenuhi protokol kesehatan? Itu sudah sering kita lakukan pengecekan dan sampai saat ini khusus di terminal sudah ada pembatasan tempat duduk. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya melihat alat transportasi bis sudah mulai dikaroseri pembatasan seperti yang tadinya 50 menjadi 20, yang tadinya 70 jadi 50% sampai 70% isinya di dalam satu kendaraan. Nah, itu yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru itu. Termasuk juga polisinya. Pada saat kita memberikan himbauan, kita tidak akan lepas dari sarung tangan, masker, face shield terutama itu. Kadang-kadang masker saja kurang dengan bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Di situ yang harus kita waspadai karena setelah melakukan itu kalau ada yang positif kita langsung secara umum di kelompok itu harus dicek ininya kesehatannya gitu. Jadi ini polisi sebagai role model begitu ya, memberikan contoh untuk masyarakat. Sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa dulu. Sama sore Special Talk Show. Halo. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Ya. Ini dari Andi. Pak Andi. Ya. Di mana Pak Andi? Di Banyumanik, Semarang. Pak Andi di Banyumanik, Semarang. Silakan Pak Andi. Ini mau tanya sama Pak Dirlantas. Ya, silakan. Ini kan ada sebaran info ini. Kalau sebaran info dari grup-grup WhatsApp ini. Kalau di Jawa Tengah itu jika kalau nggak pakai masker itu katanya didenda 150.000. Ya. Itu benar apa enggak itu? Ya, jadi Pak Andi mendengar info itu bahwa tidak menggunakan masker didenda 150.000 ya Pak Andi? Iya. Tapi Pak Andi sudah pernah belum mendapati polisi langsung mendenda di jalan Pak? Belum pernah. Belum pernah kan Pak? Oh iya. Oke, baik. Baik Pak Andi, terima kasih atas atensinya di Special Talk Show. Kita akan dengarkan bersama penjelasan dari Pak Arman. Silakan Pak. Ini salah satu kelebihan dan kekurangan media. Jadi ada media yang bagus akan lebih baik. Kadang-kadang ada yang dimanfaatkan seperti ini nih Mbak. Jadi ada beberapa informasi yang tadi disampaikan Pak Andi kepada saya itu sudah banyak. Jadi pada prinsipnya bahwa kami tidak akan melakukan tindakan apabila orang tidak menggunakan masker. Persoalannya sekarang, kalau tidak keluar masker akan kami berikan tindakan. Tindakannya tidak 150 ya kita kasih masker gitu. Kita berikan himbauan atau mungkin dia jangan keluar dulu. Tapi kalau bicara tindakan dengan nominal sampai saat ini, baik itu dari pimpinan atas dan saya sendiri belum ada kebijakan seperti itu. Jadi informasi itu hoax ya Pak? Hoax ya. Itu. Apa yang harus dilakukan untuk menangkal hoax-hoax yang beredar di masyarakat seperti ini Pak? Kita berikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap hal seperti itu. Yang pertama, yang kedua konfirmasi langsung kepada petugas. Gitu. Jadi sampai saat ini kita tidak melakukan tindakan, tapi bukan berarti tidak ditindak terus tidak perlu tidak ditindak
kemudian melanggar. Karena dengan kondisi seperti itu kesadaran yang dibutuhkan. Kondisi ini kan bukan harus ditindak, kemudian terjadi suatu budaya baru. Kalau kita bicara budaya dengan tindakan, itu kan memang disiplin harus dipaksakan. Tapi kalau kita muncul dari kesadaran, itu akan lebih baik. Bahwa adaptasi kebiasaan baru ini ya harus muncul dari diri kita sendiri dan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau sudah tumbuh dari sendiri, otomatis yang di lingkungan kita juga akan terjadi suatu perubahan. Kemudian masyarakat luas akan berubah gitu. Iya, jadi kesadaran dimulai dari diri sendiri. Dari kita sendiri gitu. Pak, tadi Bapak menyinggung tentang budaya. Nah, ini sekarang budaya yang ada di masyarakat adalah budaya hidup sehat. Masyarakat aware dengan kesehatan, dengan rajin berolahraga, salah satunya dengan sepeda. Sekarang ini sepeda menjadi pilihan untuk berolahraga. Nah, apakah sepeda ini sempat mengganggu arus lalu lintas dalam pantauan Pak Arman? Ini kan fenomena COVID kan. Jadi fenomena ngepit sekarang, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami kondisi seperti itu? Karena selama 2 bulan kan masyarakat terkungkung di dalam. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian hanya bergaul dengan seputaran rumah. Nah, pada saat ada kelonggaran, dimanfaatkan dengan melaksanakan sepeda. Sepeda itu kan termasuk alat transportasi walaupun tidak bermotor, tapi kan menggunakan jalan. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada pengguna ngepit ini kan fenomena ngepit, bukan fenomena COVID akhirnya kan. Jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Apa yang harus diperhatikan, Pak? Ya, rambu-rambu lalu lintas kan ada. Memangnya kalau rambu-rambu lalu lintas hanya untuk pengendara bermotor saja, pejalan kaki pun harus ikuti patuh gitu. Dengan iya. rambu-rambu lalu Sekarang lintas. kalau pada saat kita akan nyebrang, ada gambar traffic light di sana, gambar orang merah nyebrang. Masa kita harus nyebrang? Nanti yang salah siapa? Yang salah yang nyebrang. Kenapa pada saat mobil jalan dia nyebrang? Tabrakan akhirnya. Nah, oleh karena itu sepeda pun harus mengikuti aturan lalu lintas. Budaya yang baik, masyarakat yang baik adalah menghargai, berdisiplin terhadap berlalu lintas. Kalau kita menggunakan atribut keselamatan ya, Pak? Atribut keselamatan, helm itu sudah pasti. Baju yang terang. Baju yang terang kalau memang ini, tapi jangan nggak pakai baju, nanti bahaya itu. Itu justru akan menimbulkan suatu kecelakaan gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara disiplin, ya patuhi aturan lalu lintas aja lah. Pada saat kita menggunakan jalan, otomatis kita harus mematuhi aturan rambu-rambu yang ada di jalan. Ya, dari pandemi ini yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ini ya Pak, apa yang harus dievaluasi dari Ditlantas Polda? Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sampai saat ini masih ada yang coba-coba, ada yang apatis, tapi tidak semua. Jadi kadang-kadang pada saat saya datang ke satu tempat, ada orang yang takut dengan kehadiran saya. Pak, saya pakai masker loh Pak. Berarti kan kondisi itu dia takut karena ada polisi. Seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya saya takut kena mengganggu, takut diri saya kena virus, takut saya menyebarkan virus, saya harus menjaga diri saya dan orang lain. Jadi seharusnya lebih takut pada bahaya COVID-19, bukan takut pada polisi. Bukan. Itu kesadaran itu yang belum sepenuhnya ada di masyarakat. Tapi mudah-mudahan ke depan saya yakin adaptasi kebiasaan baru yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini bisa disadari oleh masyarakat, karena hal ini bertujuan untuk kehidupan masyarakat itu sendiri. Kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semua mata rantai kehidupan akan terputus, kita sendiri yang repot. Baik, tidak terasa kita sudah ada di segmen akhir Pak. Singkat saja pesan untuk masyarakat Jawa Tengah Pak. Dalam menghadapi pandemi ini, saya berharap menghimbau kepada masyarakat menjaga diri sendiri, jaga kesehatan, dan mematuhi aturan itu bukan dari adanya petugas, tapi bagaimana kita bisa menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, sehingga bisa memberikan sesuatu yang positif, dan kesehatan itu adalah dari kita, bukan dari orang lain. Saya rasa itu mungkin Mbak. Baik, kesehatan itu berasal dari kita, bukan dari orang lain. Itu tentunya harus ditumbuhkan kesadaran di masyarakat sejak dini ya Pak. Baik, Pak Arman Ahdiat, Dirlantas Polda Jawa Tengah, terima kasih sudah hadir di Special Talk Show, dan terima kasih sudah memberikan informasi yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saya Mira Azhara pamit, selamat sore, sampai jumpa.